merasakan ketika misalnya kayak aduh. Gue memberikan banyak banget effort ke pasangan gue sangat mencintai pasangan gue, tapi kenapa dia kayak effortless ya? Betul. Kenapa dia tuh kayak gak sayang sama gue? Iya, aduh, agak relate. Tunggu sebentar. Nah, atau kalau nggak gini kali ya, gue udah effort banget nyari kado yang bagus buat dia, gue kasih, kok reaksinya kayaknya kurang menghargai ya kado gue ya? Bener, reaksinya tuh kayak cuman oh iya makasih ya loh. Iya. Waktu kita itu pacaran atau menikah, sebetulnya kita itu awal-awal buka account di hati pasangan kita. Account ini harus diisi dengan cinta, tabungan cinta gitu. Nah, ngisinya pakai yang namanya bahasa kasih. Sebenarnya dia udah usaha banyak, tapi yang masuk ke tabungan kita sedikit karena bahasa kasihnya berbeda. Betul. Benar. Kita perlu kemudian ngasih bahasa kasih yang dia butuhkan. Ini yang kita kenal dengan istilah subjective love dan objective love. Sebetulnya bahasa kasih itu bisa dilihat dari kesehariannya. Karena kan waktu dia mengekspresikan kasih, dia pasti akan pakai bahasa kasihnya dia. Aduh, mas pacar. Ya. Aku langsung kayak dapat insight. Iya benar. Jadi pengen kasih link YouTube ini iya, nanti. langsung kayak nih baca. Langsung kayak pulang nih, langsung kayak ayo kita bahas love language. Ayo kita bahas. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill, chill. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik yang udah panas juga kali ya di banyak-banyak dan kayaknya udah sangat sering sering dibahas, betul. Yaitu tentang Love love language. language. Nah, Ding, 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 ini ding. masih seputar relasi dan masih bersama Ci Selfie. Ya, mungkin kayak kita kata pengantarnya adalah kalian dalam relasi masing-masing mungkin pernah merasakan ketika misalnya kayak aduh, Gue memberikan banyak banget effort ke Iya, pasangan betul. gue sangat mencintai pasangan gue, tapi kenapa dia kayak effortless ya? betul. Kenapa dia tuh kayak Gak sayang sama gue? iya, aduh, agak relate. Tunggu sebentar. Nah, Atau kalau nggak gini kali ya, gue udah effort banget nyari kado yang bagus buat dia, gue kasih, kok reaksinya kayaknya kurang menghargai ya kado gue ya? Bener, reaksinya tuh kita kayak yang cuman relate oh kayak- iya makasih ya loh. Iya. Dia tau gak Atau sih kalau nggak, perjuangan kok sedih gue juga. nggak dikasih kado ya, gue udah nunggu nih. Iya. Bener, betul, kayak dia nggak betul. sayang sama gue deh, kayak dia nggak mikirin gue deh. Nah, ternyata ya itu sebenarnya tuh cuma masalah Ding. beda love language aja ternyata ya. Betul. Nah, Jadi, itu bener banget sih. Coba ya, aku dua-duanya pernah lagi. Jadi aku merasa aku udah meluangkan waktu, udah kayak apa, tapi kok dia nggak mau ngeluangin waktu buat aku gitu. Kayak udahlah ketemunya ntar aja gitu. Pernah juga kayak aku ngasih kado, aku udah meluangkan waktu buat buat aku pernah bikin kayak scrapbook gitu, pernah rekam video gitu, tapi kayak itu reaksi dia kayak oh iya makasih gitu. Udah dilihat sekali disimpan, nggak dilihat lagi, terus kayak mana? Aku relate juga. Ini jadi kemarin ini aku juga baru ngalamin kan guys. Waktu kemarin-kemarin ini aku merasa kayak loh kok dia perjuangannya tuh kayak gak ada sih effort buat aku. Aku Iya. merasa kayak gimana ya, katanya lu suka sama gua, tapi kok lu kayak gak suka sama gua. Aku kayak merasa seperti itu. Dimana kayak aku gak tahu ya, padahal sebenarnya love language aku tuh time guys, tapi ini sebenarnya masuknya ke act of service sih kemarin. Jadi kemarin tuh kami mau nyebrang bareng ke seberang gitu, tapi kan dia kerjanya di seberang sini nih. Terus kami mau ke tempat lain gitu, jalan kaki. Tapi kan dia ngajak kan, mau bareng nggak? Aku udah seneng. Biasa tuh aku tolak. Kali ini aku bilang mau. Gimana kalau misalnya kita ketemuan aja di tengah? Tapi dia merasa kayak kalau ketemuan di tengah muter. Jadi dia bilangnya ya udah deh masing-masing aja. Aku Ketemu langsung di kayak sana aja. lu ya. Aku langsung kayak lu katanya lu sayang sama gua, tapi lu merasa Jalan ini ribet segitu gitu. aja. Jalan segitu aja. Padahal aku udah berusaha mengalah dengan ketemuan di tengah. Aku nggak minta jemput gitu. Aku langsung kayak merasa lu nggak sayang sama gua gitu. Dramanya muncul kayak gitu. Oke. Ya. Aku mau jelasin dikit dulu tentang bahasa kasih ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak terlalu ngerti gitu ya bahasa Oke. kasih itu apa. Bahasa kasih ini satu teori yang dipopulerkan sama Gary Chapman gitu ya. Jadi menurut teorinya semua dari kita itu
punya bahasa untuk mengekspresikan cinta kepada siapapun. Itu kira-kira ya. Nah, ekspresi ini yang kemudian dikenal dengan bahasa kasih. Nah, biasanya waktu kita merasa itu bahasa kasih kita akan cenderung waktu kita mengasihi orang, kita akan mengasihi dengan bahasa yang kita kenal gitu ya. Contoh ya, kita bisanya bahasa Indonesia ya kita ngajak orang ngomong dengan bahasa Indonesia gitu. Betul, Seperti itu, dan itu alami sekali. Setiap dari kita itu punya paling sedikit 2 bahasa kasih yang paling menonjol. Jadi itu adalah cara kita mengasihi dan cara kita berharap dikasihi dengan cara yang sama gitu kira-kira. Nah, itu tentang bahasa kasih. Aku mau tambahin dikit ya, waktu kita itu pacaran atau menikah, sebetulnya kita itu awal-awal buka account di hati pasangan kita, gitu kira-kira ya. Jadi waktu saya pacaran sama suami saya buka account di hati dia buka account di hati saya. Nah, account ini harus diisi dengan cinta, tabungan cinta gitu. Nah, ngisinya pakai yang namanya bahasa kasih. Gunanya buat apa? Gunanya adalah semakin besar cinta di tabungan kita, maka semakin besar juga rasa cinta yang kita rasakan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita kemudian konflik, bertengkar, dan kecewa dengan banyak hal tentang pasangan kita, dan cinta itu ditarik dari tabungan cinta, kalau tabungan kita banyak ya cukup gitu ya, masih ada saldonya. Tapi kalau ternyata nggak pernah diisi atau sedikit sekali diisi, ya tentu saja waktu terjadi konflik ya gampang kemudian putus atau segala macam, merasa kayaknya salah ngambil keputusan, kayaknya dulu kenapa mau sama orang ini gitu ya, karena tabungan cintanya habis sebetulnya. Seperti itu. Kayaknya aku pernah ada merasakan kayak mungkin di kasus-kasus gimana ketika kita merasa kayak kok dia kayaknya nggak ada usaha gitu, karena usaha dia di masa lampau kayak terlalu sedikit gitu yang masuk ke tabungan kita. Nah, sebenarnya mungkin bukan terlalu sedikit ya, sebenarnya dia udah usaha banyak tapi yang masuk ke tabungan kita sedikit karena bahasa kasihnya berbeda. Betul, Benar. betul. Wah, iya, Jadi benar. kalau kita pengen bisa nabung yang banyak, kita perlu kemudian ngasih bahasa kasih yang dia butuhkan. Ini yang kita kenal dengan istilah subjective love dan objective love. Jadi waktu pertama kali kita jatuh cinta, kemudian kita mengekspresikan cinta, biasanya kita cenderung mengekspresikan cinta dengan bahasa yang kita kenal. Dan itu yang disebut dengan subjective love. Mencintai orang lain seperti apa yang saya anggap itu cinta. Gitu Iya, kira-kira. karena Sedangkan, subjektif gitu ya. sedangkan orang yang menerima yang ngerasa nggak dicintai kan itu bukan bahasa yang dia butuhkan. Jadi seharusnya pacaran itu akan bertumbuh cintanya kalau kita kasih objective love. Artinya adalah saya kasih cinta yang dia butuhkan, bukan yang saya anggap itu cinta. Jadi begitu saya kasih cinta yang dia butuhkan, ya bertambah cintanya, seperti itu. Itu yang ngasih poin besar gitu. Betul, disinilah kita butuh bahasa kasih. Jadi kalau bahasa kasih saya adalah quality time, bahasa kasih dia adalah misalkan kata-kata penegasan, maka yang harus saya berikan kepada dia adalah kata-kata penegasan, bukan quality time. Karena Ya, buat dia betul. semakin banyak dikasih quality time, ya dia ngerasa Biasa semakin aja gitu. nggak gimana-gimana. Sedangkan kita semakin merasa lelah gitu kan, udah ngasih banyak banget, kok nggak ada respon gitu. Ya, Nggak ya jelas dibales. nggak berespon karena bukan itu yang dirasakan sebagai cinta gitu. Wah, itu menarik banget sih. Aku baru dengar sih sekarang nih subjective love dan objective love. Jadi selama ini tuh aku taunya kayak kita harus mengasihi dia dengan bahasa kasih dia gitu, tapi ternyata ada istilahnya Iya. gitu, subjective love dan objective love. Ya, Aku itu juga kayak cuman bener sebatas banget tahu sih. ya udah gue harus mengasihi lu sesuai sama love language lu apa nih gitu Iya, kan. betul. Tapi aku baru ngeh dengan penjelasan tadi yang Ciselvi kasih, subjective love dan objective love. Itu menarik banget. Oke. Nah, kalau aku pribadi sih pengen share ya. Awal-awal pernikahan itu aku sama suami itu sering banget konflik gitu ya, sering banget berantem. Problemnya adalah kami masing-masing tuh merasa tidak dicintai, gitu ya. Iya. Dan tiap kali berantem aku tuh selalu bilang gini nih, kamu tuh nggak pernah ngertiin aku ya. Gak pernah nemenin aku, kalau aku tuh pengen jalan, pengen itu, selalu bosen, males nemenin gitu ya. Terus kalau aku ngomong itu sambil dengerinnya sambil-sambil, nggak fokus on me gitu ya. Kayak gitu tuh gimana sih? Kesel tau digituin. Masa Terus, kayak gitu yang namanya cinta nah, gitu. terus dia jawabnya gini, menurutmu aku antar jemput
Setiap hari itu apa? Terus kalau aku lagi gak enak badan, kamu perlu dijemput juga tetap aku jemput. Kalau di rumah lagi gak ada mbak, aku bantuin kamu nyapu, ngepel segala macam. Menurutmu itu bukan cinta? Nah, gitu ya. Itu dia. Berarti love Itu language contohnya tuh. pasangan cuci, act of Quality service. time dan act of service ya. Nah, ini nih kelihatan. Nah, di tahun kelima kami menikah, akhirnya terbitlah bukunya Gary Chapman itu. Terus kami baca, terus tes gitu ya. Begitu baca, terus langsung ngerti, oh ternyata selama ini tuh beda cara mengekspresikan cinta gitu ya. Dan kemudian belajar juga tentang subjective love dan objective love ini. Jadi akhirnya kami mulai belajar memberikan yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Contoh misalkan dia tuh seneng banget kalau kita masakin gitu ya. Terus kita bantuin ngerjain sesuatu ya. Akhirnya aku mulai deh maksudnya masak buat dia, terus masakannya kadang-kadang aku hias buat bento gitu lucu-lucu. Di Instagramku ada kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ ya dia seneng gitu merasa dicintai. Nah, sebaliknya dia tahu aku quality time gitu ya. Jadi kalau aku bilang, "Yang, aku lagi pengen ngobrol nih penting." Nah, dia pause dulu tuh kalau dia lagi nonton. Gitu ya, dia pause dulu ya udah cerita. Nah, aku cerita tuh. Jadi kan aku ngerasa, oh ya dia bener-bener ngasih waktunya buat aku dengan pause yang penting kayak gitu. Terus pernah lagi kami tuh lagi ikut acara di kantorku, ada kayak lari 5 kilo gitu ya. Terus aku tuh pilih yang rute 2,5 kilo. Dan aku bilang, ntar aku mau jalan kaki aja gitu. Waktu itu ya anjingku si Miki masih hidup, jadi kita bawa si Miki gitu. Dan udah janjian, nanti dia lari sambil bawa Miki, aku jalan aja di belakang. Kira-kira jarak 500 meter, aku kan di belakang, dia di depan. Terus pas belokan aku kaget, loh kok dia berdua sama Miki nunggu di situ gitu. Akhirnya aku samperin, aku tanya, loh gak jadi lari? Tadi kan kesepakatannya kamu lari bareng Miki gitu kan. Terus dia bilang, enggak lah, kan poinnya bukannya menikmati larinya, poinnya adalah bareng sama kamu. Jadi itu langsung tuh. Jadi udah mulai pinter ya. Udah mulai pinter. Iya, benar. Wah, gitu. bener, Jadi bener. perlu kita kenali kita butuhnya apa, dia butuhnya apa, dan perlu kita mulai berusaha memberikan yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang saya mau gitu. Iya, aduh aku di titik ini berharap kayak dia juga aware sama love language. Moga-moga dia nonton ya. Iya, kalau kata Ci Selfie harus dilatih dan diajarkan juga. Dan diajarkan. Itu butuh kesabaran juga Tapi sih. nanti kalau kita minta dia belajar menuntut ke sana. Ya. Nah, sama-sama lah ya, saling. Jadi kita belajar, dia juga belajar gitu. Maksudnya bahasa kasih itu bukan kepribadian ya yang tidak bisa berubah. Bahasa kasih itu bisa dipelajari, ya kayak bahasa gitu ya. Cara kita mengekspresikan kasih. Jadi bisa dipelajari, bisa dilatih. Mungkin itu bukan bahasa kasih kita, tetapi kalau kita latih, kita bisa memberikannya gitu. Iya, dan mungkin suatu saat juga kita bisa menikmatinya juga kali ya. Betul, itu kan timbal balik ya. Jadi saya kasih yang kamu perlukan, dengan sendirinya kamu merasa dicintai dan kamu akan kembali mencintai saya dengan cinta yang saya butuhkan kan gitu. Iya, betul. Nah, efeknya sih kalau kami berdua konfliknya berkurang. Jadi ketika kita merasa dicintai dan tabungan cinta kita penuh tuh, jadi kayak lebih bisa memahami nggak sih Betul. ketika lagi konflik? betul. Ya, betul. Jadi konfliknya berkurang. Kalaupun ada ya lukanya tidak sedalam dulu gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Aduh, mas pacar. Aku langsung kayak dapat insight. Iya benar. Jadi pengen kasih link YouTube ini iya, nanti. langsung kayak Nih baca. langsung kayak pulang nih langsung kayak ayo kita bahas love language. Ayo kita bahas. Kalau perlu disuruh ngerjain tesnya dulu. Iya, aku waktu itu suruh dia kerjain sih. Ya, betul. Beda ya? Iya, sama sih, tapi Apa tuh? Samanya apa tuh? sama-sama time sih. Tapi kenapa aku menuntut yang tadi ya, yang eco service Oh, loh? mungkin dominan atau bahasa kasih yang keduanya mungkin Beda. act of Iya service sih, gitu. benar. Aku juga gitu. Aku quality time dan act of service. Sedangkan dia bilang dia merasa love language-nya physical touch. Tapi ketika dia tes ternyata gift. Gift tuh nomor 1 gitu. Terus kayak wow, itu kayak surprising gitu. Jadi kayak tapi kita belum mengeksplor lebih dalam lagi sih gimananya. Benar. Iya. Iya, aku Bisa juga. dibahas Makanya aku sih. kayak setelah dari ini aku langsung kayak
Oke, ayo kita explore. Lu siapin waktu sini. Kita Iya, perlu sih betul. maksudnya explore kira-kira misalkan quality time seperti apa sih yang saya butuhkan gitu. Nah, Iya, kadang-kadang kan beda ya. Terus seberapa sering? Walaupun mungkin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita, tapi paling nggak tadi saya udah bilang ya, tidak pernah salah kita itu berekspektasi dan mengungkapkan ekspektasi kita. Soal pemenuhannya, nah itu proses gitu ya. Ya, Seberapa bisa betul, dipenuhi betul, betul. gitu. Iya, wah. Wow. Oke, soal love language. Ya berarti buat temen-temen yang ngerasa kayak, oh dia kok nggak ngertiin gue sih, dia udah nggak sayang lagi sama gue gitu. Terus kayak misalnya, aduh, apa kayak berantem mulu gitu. Terus kayak, wah kayak kita udah nggak sepemahaman nih gitu. Itu berarti tuh kayak perlu dicek lagi gitu Betul. love language-nya. Mungkin selama ini apa yang dia lakuin tuh sebenarnya dia tuh udah sangat-sangat mengasihi kamu gitu, udah sangat-sangat menyayangi kamu, tapi Itu terlihat tidak berarti di matamu betul, gitu karena perbedaan love bahasanya language. beda, gitu. Salah gitu, kayak misalkan bahasa kita bahasa Indonesia, terus kita ngajak ngomong orang yang ngertinya cuma bahasa Rusia gitu. Iya, iya benar. Jadi susah ya, Jadinya makin nggak banyak kita nyambung ngomong ya. dia juga nggak nangkep gitu. Jadi mak- harus kita kasih yang memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Makanya ada kata saling. Betul. Betul, Dua-duanya ya, saling. nggak bisa, Dua-duanya yang saling nggak bisa cuma belajar. satu ya, Iya. dua-duanya. Iya, jadi kayak misalnya nih, mungkin kita juga udah sempat bahas di episode sebelumnya ya, Feb, kalau tentang apa personality, Cia. Benar. Di sini linknya itu tuh kayak ketika misalnya kita tahu personality kita apa, kita tahu love language kita apa, bukan cuma kita minta dipahami gitu, tapi kita juga belajar memahami the other person gitu. Ya, benar. betul. Mantap, quote dong. Ting gitu. Oke Iya. deh. Terus mungkin ya kalau ada lagi yang nggak mau, maksudnya gini, kalau ada pacar atau ada ya orang yang kita suka tuh nggak mau disuruh tes gitu, atau kita sungkan nyuruh tes, sebetulnya bahasa kasih itu bisa dilihat dari kesehariannya. Karena Oke, kan waktu tips dia melihat mengekspresikan bahasa kasih, dia pasti akan pakai bahasa kasihnya dia. Contoh, kalau dia tuh sering banget ngasih barang ke orang gitu ya, terus ya pokoknya selalu mengekspresikan rasa syukur, rasa senang, rasa ini dengan memberi hadiah, ya kemungkinan itu bahasa kasihnya dia gitu. Atau kalau enggak dia cukup sering misalkan kita lagi sedih dia tepok-tepok kita gitu ya. Iya, benar. Ya kemungkinan itu bahasa kasihnya dia gitu. Jadi sebetulnya nggak harus selalu lewat tes. Kita bisa kok menganalisa atau merefleksikan diri sendiri apa yang paling sering membuat saya merasa saya dikasihi. Iya. Dan kalau mau lihat orang lain, apa yang paling sering dia lakukan ketika Iya. dia mengekspresikan dia mengasihi orang lain gitu. Iya, betul. Tadi Ci Selfie udah sempat list belum ya 5 bahasa kasih? Oh belum ya. Ada 5 macam. Oke. Ya. Jadi tadi kita udah sebut ada quality time, ada act of service, Physical touch, physical touch, Gift. receiving gift, receiving gift, sama satu lagi words of affirmation. affirmation. Jadi kayak sesimpel gue sayang sama lu, gue bangga sama lu, lu keren kok meskipun ada gagal tapi kayak gue tetap sayang sama lu kayak gitu. Wih, hari ini presentasinya bagus banget ya. Iya. Kamu persiapannya keren banget loh. Iya. Kamu tampil bagus banget nih hari ini. Kamu cantik banget hari ini. Itu words of itu. affirmation. Ya, betul. Kalau buat orang yang bahasa kasihnya memang kata-kata penegasan, itu akan membuat mereka merasa dikasihi. Seperti itu. Betul. Wah, seru sih sebenarnya bahas love language ini kayak Iya. apalagi maksudnya untuk dieksplor sama pasangan sendiri ya, kayak jadi kayak mungkin kayak bisa keinget gitu kayak oh pantesan lu tuh sering banget giniin gua gitu, tapi gua tuh sebenarnya nggak merasa ini gimana ini tuh kayak Betul. merasa biasa aja gitu. Terus di sisi lain kayak kok gua nggak pernah ngerasa diginiin gitu, karena yang Ya. kita butuhin tuh ini tapi dia Yang nggak dikasih ngasih bukan gitu. itu, betul. Iya betul. Tapi bahasa kasih ini lebih umum ya, nggak cuma buat relasi pacaran atau pernikahan, tapi juga untuk semua relasi. Jadi untuk persahabatan, untuk relasi orang tua anak, kakak adik, itu juga perlu gitu bahasa kasih. Jadi kadang-kadang kita ngerasa, orang tua saya kok nggak sayang sama saya. Mungkin bukan nggak sayang, tapi cara mereka mengasihi kamu adalah subjective love, gitu ya. Iya. Jadi pakai
pakai kasih yang menurut mereka kasih, tapi itu bukan kasihmu gitu kira-kira. Jadi akhirnya ya orang tua kita ngerasa orang tua kita nggak sayang sama kita, atau sebaliknya orang tua juga ngerasa kita nggak sayang sama mereka gitu, karena yang kita kasih bukan yang orang tua kita butuhkan. Dan kakak adik, jadi bahasa kasih ini sangat-sangat umum untuk semua relasi gitu. Benar sih. Betul, Apalagi awareness terkait bahasa kasih ini kan baru-baru ini ya hitungannya sebenarnya. Ya. Jadi kayak zaman orang tua kita tuh yang belum Belum, tahu, belum tentang- tercelipkan. belum mengenal terkait hal ini gitu. Iya, bahwa berarti itu untuk apa ya? Untuk kita bisa mengasihi, menyayangi dalam satu relasi, baik pacaran maupun dengan orang tua, kakak adik, dengan teman. Itu tuh perlu ada saling pengertian gak sih? Benar. Saling memahami bahasa kasih orang lain itu apa, dan kayak saling memahami untuk kita mau gitu untuk Memberikan mengasihi yang dia mereka. butuhkan. Iya, dengan cara mereka gitu. Dan mungkin jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa oh nih orang tuh nggak sayang nih sama gua gitu. Iya. Jadi kita jangan langsung kayak oke, karena lu nggak ngelakuin ini berarti lu nggak sayang sama gua gitu. Balik lagi harus kuncinya adalah komunikasi, guys. Komunikasi Semuanya yang harus clear. diomongin. Dibahas, Betul, diselesaikan. dibahas. Intinya berarti emang inti dari relasi itu adalah komunikasi. Oh ya betul. Betul. Komunikasi itu jantung dari pernikahan, dan itu perlu dilatih dari kita PDKT, pacaran gitu. Jadi kemampuan berkomunikasi yang baik itu tidak datang tiba-tiba gitu. Kita perlu melatih, kadang-kadang lewat salah paham gitu ya. Jadi kita akhirnya belajar, oh bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan orang A, dengan orang B, dengan pasangan kita gitu, seperti itu. Dan Iya, itu butuh proses yang panjang banget tuh. Aku Iya, sering betul. banget followin konten-konten yang kayak tentang komunikasi gitu kan. Kayak kalau misalnya ribut harusnya ngomongnya gini nih kalimatnya yang enak gitu. iya, Tapi iya, buat iya. prakteknya susah. Itu butuh banget. waktu Itu panjang butuh gitu ya. Butuh Betul. proses yang panjang buat bisa melakukan Kayak- hal itu gitu. Apalagi kayak tadi proses saling memahaminya nggak sih, itu kan harus mengelola ego ya. Ya, Wah, itu benar. pasti naik turun sih. Jadi nggak akan instan, tapi proses, tapi tetap semangat. Kalau Betul. misalnya dia orang yang kamu yakin, pasti bisa. Betul. Dan jangan lupa dengan pertolongan dari Tuhan. Kan Betul. gimana ya? Kita manusia berdosa, dia manusia berdosa, pasti saling melukai gitu ya. Iya. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan, kita sama-sama dibentuklah dalam relasi itu gitu. Iya, betul. Ya banyak relate juga ke episode-episode sebelumnya ya guys. Jadi kayak bahwa kita tuh boleh gitu, tadi boleh meminta, boleh berekspektasi, tapi untuk pemenuhannya balik lagi proses gitu. Proses menurunkan ego, proses saling memahami gitu ya. Betul. Terus ya belajar juga mengevaluasi ekspektasi kita gitu. Apakah ekspektasi kita sesuai apa enggak gitu. Benar. Suami saya tuh tipikal orang yang nggak romantis gitu ya, nggak romantis. Jadi jangan bayangin drama-drama Korea itu nggak ada gitu kira-kira ya. Kemudian saya sih sebenarnya bukan tipe yang romantis banget, tapi juga seneng lah kalau dibeliin bunga gitu ya. Betul. Kemudian dikasih kejutan-kejutan kecil, karena bahasa kasih saya selain quality time, saya bahasa kasihnya adalah gift gitu ya, receiving gift. Saya itu ngomong sama dia kalau saya tuh suka dikasih bunga itu dari zaman saya pacaran. Gitu ya. Ya ampun, Nah, ternyata. waktu pacaran tuh saya menerima bunga 2 kali. Yang pertama adalah waktu Valentine pertama, itu dapat bunga. Yang kedua adalah waktu saya wisuda S1. Nah, sesudahnya itu sulit banget dapat bunga. Karena yang dia pikirkan adalah sayang lah nanti kering dibuang gitu kan ya. Iya, itu pola pikir cowok sih. Ya, tapi kan tabungan cinta saldo di hati saya kan bisa naik gitu dengan yang kering dibuang itu gitu. Iya, dengan yang kering dibuang. Dia itu baru bener-bener ngeh dan nangkep pentingnya bunga itu buat saya di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Which is hampir 10 Prosesnya tahun yang panjang lalu. ya, Karena nanti guys. Desember kami masuk ke tahun ke-20. Wah. Baru 10 tahun terakhir ini loh, tiap tahun saya dapat bunga. Tadinya kagak ada. Itu Gitu ya. juga penuh dengan PR. air mata. Ya Allah, bunga aja Iya. susah banget gitu ya. Iya, benar. Seperti itu gitu Iya. pergumulannya. Jadi nggak apa ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Jadi kadang-kadang memang orang berproses, dan saya juga mengevaluasi jangan-jangan ekspektasi saya ketinggian gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya melewati proses akhirnya kami berdua sama-sama paham sih kebutuhan dan bagaimana ya memberikan cinta Iya, seperti yang dibutuhkan gitu. Aku jadi tertegun. Iya. Aku jadi keinget itu konten yang kemarin. Jadi
apa aku sama Ciabi ada baca konten yang frekuensi. Oh Dan iya, frekuensi Uh-uh. dan kalau ya ceritain jadi Fer. kalau cewek itu jadi dari buku bukan ya? Pokoknya Instagram gak sih? iya, Yang kamu jadi dia kontennya dari Instagram gitu, dia jelasin tentang cewek itu lebih ke frekuensi, sedangkan cowok itu lebih ke besar atau enggaknya gitu. Jadi kadang cowok tuh mikir kayak ya udah dia suka bunga, gue kasih sekali aja yang bagus nih, tapi itu udah cukup nih. Sedangkan cewek tuh butuhnya lebih yang kayak frekuensi. Oh lu kasih gue bunga nggak usah yang gede, tapi satu tangkai aja, misalnya kayak seminggu sekali atau Hal-hal kecil gitu ya yang hal-hal kecil dilakukan gitu yang dilakukan secara tuh yang lebih rutin, menambah saldo gitu kalau ya, misalnya cewek betul, gitu. betul. Dan itu sering terjadi masalah karena hal itu, kayak kok lu nggak ngelakuin ini gitu. Ya makanya mesti dibahas. Dan itu ya sekali lagi komunikasi gitu. Betul. Tapi jangan berharap gini ya. Kalau sudah dikomunikasiin berarti semuanya beres. Nah, Nggak juga sih. Itu Itu. berproses ya. Itu yang tadi aku tertegur tuh di situ Ci. Jadi kayak aku tuh sering banget sebenarnya ngerasa kayak aduh, lagi-lagi kalau Mas pacar nonton dia pasti ketawa sih lihat ini, kayak karena aku sering merasa kayak aku tuh udah bilang gitu. Kenapa dia nggak ngeh juga gitu, kayak nggak masuk gitu. Dan tadi kalau dari Ci Selfie cerita soal apa bunga itu aja lama banget, ulang tahun ke-10 pernikahan gitu, belum waktu dari masa pacaran gitu kan, kayak itu butuh waktu dan butuh proses juga gitu untuk bisa kayak mungkin buat suami Selfie kayak oke, berarti gue harus mau ngebeliin bunga meskipun bunga itu akan kering dan dibuang gitu. Kayak bagi dia kan itu iya. Akhirnya nangkep harga kering dibuang itu gitu. Betul. Dan tadi Cilva juga bilang evaluasi ekspektasi kita juga gitu. Bahwa kayak ya itu juga teguran buat aku sih kayak. Iya, aku juga tertegur kok untuk tidak boleh terlalu berekspektasi ya. Betul. Wow. Semuanya kayak mikir gitu loh. Semuanya merenung ya, titik kayak wah, oke, keren banget sih. Jadi kayak emang selain bahas love language juga kita jadi bahas unsur berkomunikasi, unsur saling memahami, unsur ekspektasi gitu ya. Oke deh. Jadi Wow, selesai sudah perbincangan topik kita hari ini. betul. Jadi buat kalian teman-teman, thanks sudah nonton. Semoga kalian juga bisa dapat banyak insight dari percakapan kita tadi. Dan jangan lupa untuk share gimana sih dinamika relasi kalian dengan pasangan kalian, dengan keluarga kalian atau teman-teman kalian di kolom komentar. Dan Betul. juga bisa di aplikasi HelloGuide. Jadi jangan lupa download aplikasi kita. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada di YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. dan Instagram gitu. Betul. Oke deh. Jadi semoga dengan percakapan kita kalian bisa mengeksplor lagi tentang love language dan tentang saling memahami gitu ya. Oke, kalau gitu see you in the next episode ya guys. Jangan lupa untuk stay tune terus di Chill. Anything you can spill, chill.